Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Karisma Putri dari kelas Manajemen Gabungan dengan NPM 224-11146 dalam mata kuliah Pengembangan dan Perubahan Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diagnosis dan juga umpan balik dalam sebuah organisasi. Definisi diagnosis itu sendiri. Diagnosis organisasi itu adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses perubahan dan pengembangan organisasi. Diagnosis ini itu bertujuan untuk memahami kondisi organisasi saat ini secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah ataupun hambatan, serta menentukan area mana yang perlu diperbaiki agar organisasi dapat beradaptasi dan juga berkembang secara efektif. Yang pertama, mungkin diagnosis organisasi ini merupakan proses sistematis yang berbasis bukti untuk menilai fungsi organisasi saat ini dan juga untuk merancang intervensi perubahan yang tepat. Kedua, diagnosis ini mirip dengan praktik medis, di mana dokter mengumpulkan data, menganalisis kondisi, lalu merumuskan resep pengobatan. Dalam sebuah organisasi, diagnosis itu dilakukan untuk menemukan penyakit organisasi ataupun masalah dalam organisasi tersebut dan mencari cara untuk menentukan langkah perbaikan yang tepat dan efisien. Selanjutnya adalah definisi dari umpan balik. Umpan balik atau feedback adalah proses pengumpulan, penyampaian, dan juga penggunaan informasi mengenai hasil ataupun output suatu kegiatan, proses, atau perilaku yang bertujuan untuk menilai efektivitas, memperbaiki kinerja, dan mengarahkan tindakan selanjutnya agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks organisasi dan manajemen, umpan balik ini berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah yang membantu individu, tim, maupun organisasi untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja atau perubahan yang dilakukan sudah sesuai dengan harapan, serta memberikan dasar untuk melakukan perbaikan ataupun penyesuaian. Selanjutnya adalah tujuan dari diagnosis, yaitu yang pertama, memahami fungsi organisasi saat ini. Diagnosis organisasi itu bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana organisasi berfungsi saat ini, termasuk proses kerja, struktur, budaya, dan kinerja. Informasi ini sangat penting sebagai dasar untuk merancang intervensi perubahan yang tepat dan efektif. Yang kedua adalah dengan mengidentifikasi masalah dan hambatan. Diagnosis membantu mengungkap masalah, hambatan, kelemahan, dan juga ketidaksesuaian dalam organisasi yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengetahui masalah utama, organisasi dapat fokus pada area yang paling membutuhkan perbaikan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu menentukan fokus dan prioritas perubahan. Hasil diagnosis digunakan untuk menentukan aspek atau area organisasi mana yang harus menjadi prioritas dalam proses perubahan dan pengembangan.
Hal ini membantu organisasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan strategis. Yang keempat adalah dengan menyediakan informasi untuk perencanaan intervensi, yaitu diagnosis menyediakan data dan juga informasi yang diperlukan untuk merancang langkah-langkah intervensi perubahan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang dengan demikian, intervensi yang dilakukan lebih terarah dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah tujuan dari umpan balik. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja individu dan tim. Umpan balik memberikan informasi jelas tentang kinerja karyawan, sehingga mereka dapat memahami kekuatan dan juga kelemahan untuk memperbaiki dan meningkatkan performa kerjanya. Yang kedua adalah pengembangan karyawan. Dengan umpan balik yang tepat, organisasi dapat merencanakan pelatihan dan pengembangan yang sesuai, membantu karyawan tumbuh secara profesional dan meningkatkan kemampuan mereka. Yang ketiga adalah penetapan tujuan yang realistis dan terukur. Umpan balik membantu menyelaraskan harapan organisasi dengan kinerja karyawan, sehingga tujuan yang dibuat menjadi lebih jelas, realistis, dan dapat dicapai. Yang keempat adalah motivasi karyawan. Umpan balik positif itu dapat meningkatkan motivasi dan juga semangat kerja karyawan. Sementara umpan balik konstruktif itu akan mendorong perbaikan kinerja karyawan. Yang kelima adalah penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Umpan balik membantu mengidentifikasi hambatan ataupun masalah yang menghalangi pencapaian tujuan, sehingga organisasi dapat mengambil tindakan perbaikan dan juga keputusan strategis yang tepat. Yang keenam, meningkatkan komunikasi dan juga kolaborasi. Umpan balik yang terbuka dan juga berkelanjutan itu memperkuat komunikasi antara atasan dan bawahan serta antara rekan kerja, mendukung kerja tim yang lebih efektif. Selanjutnya adalah proses diagnosis organisasi. Pengumpulan data dan informasi. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi, yaitu data kinerja dapat diperoleh dari dokumen resmi seperti rencana strategis atau Renstra, laporan kinerja, hasil observasi, dan juga wawancara dengan narasumber kunci. Selanjutnya, pengumpulan data itu akan dilakukan secara sistematis menggunakan berbagai teknik seperti survei, wawancara, observasi, dan juga analisis dokumen. Yang kedua adalah analisis data, yaitu dengan menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah utama, hambatan, dan juga peluang perbaikan, yang nantinya dengan menggunakan model diagnosis yang sesuai untuk memahami kondisi organisasi secara holistik, termasuk aspek struktur, aspek budaya, proses, teknologi, dan juga sumber daya manusia. Selanjutnya, yang ketiga adalah penilaian kinerja organisasi, yaitu dengan
menilai output atau hasil langsung, dan outcome atau dampak jangka panjang organisasi. Dan nantinya dengan menilai kesesuaian antara strategi, struktur, dan juga proses organisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, yaitu merumuskan rekomendasi dan intervensi, yang dimana berdasarkan hasil diagnosis, merumuskan langkah-langkah perubahan dan pengembangan yang diperlukan. Menentukan prioritas intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja dan kesehatan organisasi. Selanjutnya adalah fungsi umpan balik. Fungsi umpan balik itu yang pertama adalah menilai apakah perubahan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang diharapkan. Kedua, mengidentifikasi hambatan atau masalah baru yang muncul selama proses perubahan. Yang ketiga, yaitu memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan keterlibatan dan juga partisipasi anggota organisasi melalui komunikasi dua arah. Selanjutnya ialah mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik ini seperti yang pertama, itu pengumpulan data hasil perubahan melalui survei, wawancara, pengamatan, ataupun laporan kinerja. Yang kedua adalah diskusi dan evaluasi bersama tim perubahan dan pemangku kepentingan. Yang ketiga adalah pelaporan hasil evaluasi kepada pihak manajemen dan kepada seluruh anggota organisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah penyesuaian strategi dan tindakan berdasarkan hasil umpan balik untuk memastikan perubahan itu berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ialah pentingnya diagnosis dan umpan balik organisasi. Yang pertama, diagnosis yang tepat itu membantu organisasi memahami kondisi sebenarnya dan menghindari intervensi yang salah sasaran. Yang kedua, umpan balik itu memungkinkan organisasi untuk bisa bereaksi cepat terhadap dinamika perubahan dan memperbaiki proses secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah keduanya merupakan bagian integral dari siklus perubahan yang efektif dan berkelanjutan, yaitu dengan memastikan organisasi tetap adaptif dan kompetitif di tengah lingkungan yang sangat dinamis. Selanjutnya adalah contoh implementasi diagnosis dan juga umpan balik dalam organisasi. Yang pertama adalah sebelum melakukan restrukturisasi, sebuah organisasi itu akan melakukan diagnosis dengan menggunakan McKinsey 7S untuk menilai keselarasan strategi, struktur, dan juga sistem kerja. Yang kedua, setelah implementasi perubahan, organisasi akan mengumpulkan umpan balik melalui survei kepuasan karyawan dan evaluasi kinerja untuk menilai dampak perubahan dan juga menyesuaikan kebijakan lebih lanjut. Dan yang ketiga, proses ini berulang secara siklis dan memastikan perubahan memberikan hasil yang optimal dan mendukung tujuan jangka panjang organisasi.
Terima kasih, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kalimat, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.